Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Lydia Agustina. Saya sebagai moderator kelompok 5 dasar pemrograman. Kami di sini akan menjelaskan tentang demo program kasir. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Dodi. Untuk manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh Ayu. Untuk ruang lingkup akan dijelaskan oleh Rima. Untuk pseudocode akan dijelaskan oleh Bella. Untuk flowchart akan dijelaskan oleh Hendrik. Dan untuk demo program akan dijelaskan oleh Arya. Baik, saya Yodi Sisno akan melanjutkan dari Sherly. Yang pertama itu latar belakang. Pencatatan pemesanan pelanggan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kenyamanan bagi para pelanggan atau konsumen. Sistem pemesanan dan sistem transaksi yang diterapkan selama ini di Seblak Racing belum semua menggunakan sistem komputerisasi atau dicatat secara manual. Hal ini akan sangat merepotkan bagi karyawan, khususnya kasir. Setiap hari harus mencatat pemesanan makanan, mengecek ketersediaan stok makanan. Hal seperti itu juga membutuhkan ketelitian dalam pencatatan pemesanan makanan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kelompok 5 dasar pemrograman akan membuat sebuah proyek yang akan memudahkan karyawan, khususnya kasir, untuk mencatat pemesanan makanan dan pembayaran pembeli. Baik, saya Ayu Febianti Putri. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari kelompok 5 membuat proyek ini. Untuk tujuannya yaitu tujuan kelompok 5 dasar pemrograman membuat proyek ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kasir sehari-hari. Manfaatnya sendiri adalah yang pertama, untuk karyawan dan pimpinan perusahaan dapat menampilkan seluruh laporan transaksi dengan cepat. Yang kedua, untuk pimpinan perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil langkah-langkah membuat keputusan. Dan yang ketiga, kelompok 5 dasar pemrograman dapat menambah ilmu yang didapat selama kuliah semester 1 dan dapat diterapkan pada perusahaan. Terima kasih. Dalam program kasir ini, ruang lingkupnya pun sangat efektif dan efisien. Dilaksanakannya kegiatan program ini pun bisa di tempat yang memadai, yaitu seperti di kafe-kafe atau kedai-kedai. Baik, saya Bella Opipa akan menjelaskan sedikit tentang skor program kasir Seblak Racing. Yang pertama, masukkan nama pembeli, kemudian ada pilihan menu seblak. Yang pertama ada seblak spesial dengan harga 15.000, yang kedua ada seblak tulang dengan harga 10.000, yang ketiga ada seblak mie dengan harga 8.000, yang keempat ada seblak telur dengan harga 12.000. Kemudian, masukkan pilihan dan berapa porsi. Jika kita memilih pilihan nomor 1, maka masukkan porsi dikali 15.000. Jika kita memilih pilihan nomor 2, maka masukkan porsi dikali 10.000. Jika kita memilih pilihan 3 dan 4, maka lakukan langkah seperti nomor 2. Kemudian, jika tidak ada pilihan, maka kembali ke proses awal. Kemudian ada menu minuman. Yang pertama ada es teh manis 2.500, yang kedua ada es jeruk 4.000, ada es kopi 3.000, ada es kelapa 5.000. Kemudian masukkan pilihan, masukkan beberapa gelas. Jika kita memilih pilihan nomor 1, maka gelas dikali 2.500. Jika kita memilih pilihan nomor 2, maka masukkan gelas dikali 4.000. Jika kita memilih pilihan nomor 3 dan 4, maka kita ulangi langkah seperti nomor 2. Jika tidak ada pilihan, maka akan kembali ke awal. Kemudian, kita masukkan total yang harus dibayar. Kita masukkan uang tunai pembeli. Kemudian kita masukkan uang dikurangi total semua untuk kembalian. Lalu print struk pembeli. Kemudian untuk struk belinya, kita masukkan nama pembeli, pesanan, tagihan, uang, dan kembalian. Kemudian akan dicetak struk beli. Terima kasih. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari flowchart kasir Seblak Racing. Sebelum kita melakukan flowchart, pembuatan flowchart, pertama-tama kita buat input menu Seblak Racing. Yang terdiri dari menu Seblak Racing adalah yang pertama seblak spesial, seblak tulang, seblak mie, dan seblak telur. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya,
yaitu pemilihan menu. Dan jika kita sudah memilih menu dari salah satu yang sudah tertera di atas, maka kita lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak memilih salah satu menu tersebut, maka kita kembali ke proses yang awal. Dan jika kita memilih, maka lanjut proses selanjutnya, yaitu input pilihan minuman yang terdiri dari yang pertama, menunya ada es teh manis, es jeruk, es kopi, dan kelapa. Ya, setelah itu jika kita telah memilih, maka kita masuk ke proses akhir, yaitu pencetakan, yang terdiri dari nama pembeli, pesanan, tagihan, dan uang kembalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Rizky, saya dari kelompok 5, dan di sini saya akan menjelaskan tentang demo program dari pemrograman kasir yang tadi telah teman-teman saya presentasikan. Nah, di sini kita sudah punya visual code-nya. Ini banyak sekali, ya, bisa kita lihat kumpulan visual code-nya. Nah, ini tinggal kita jalankan, kita run, ya. Pertama yang akan muncul adalah masukkan nama pembeli. Contoh, kita di sini masukkan nama pembeli Arya. Nah, lalu muncul menu seblak. Nah, menu seblaknya kita pilih menu seblak yang mana. Misalkan saya lebih suka ke seblak tulang. Kita pilih opsi nomor 2. Input berarti nomor 2. Nah, kita masukkan berapa porsi. Berapa porsi yang akan kita beli untuk menu seblaknya. Misalkan saya di sini mau beli buat 2 orang, ya. Nah, 2 porsi seblak tulang untuk harga 20.000. Nah, lalu di sini ada menu minuman. Nah, menu minumannya ini kita juga input. Mau kita pilih minuman yang keberapa gitu. Misal saya lebih suka es kelapa, berarti masukkan pilihan nomor 4. Kita enter. Nah, berapa gelasnya? Karena tadi saya pesan porsi untuk menu seblaknya itu 2, maka sekarang saya akan memesan menu minuman dengan 2 gelas. Nah, harga yang harus dibayar untuk 2 gelas es kelapa adalah 10.000. Maka total yang harus dibayar adalah 30.000. Nah, di sini ada tampilan uang tunai pembeli. Nah, saya misalkan membayar menggunakan uang 50.000. Maka di sini struk belinya tampil dari nama pembeli Arya, pesanan 2 seblak tulang dengan harga 20.000 dan 2 es kelapa dengan harga 10.000. Tagihan totalnya dari semua seblak dan es adalah 30.000. Uang yang saya berikan kepada kasir adalah 50.000. Nah, maka kembaliannya 20.000. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami kelompok 5. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.